Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dosa, Kebenaran, dan Penghakiman, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 8 dan 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra. Jelas dikatakan oleh Yesus bahwa kehadiran Roh Kudus itu untuk menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa. Dosa yang membelenggu dunia ini adalah tidak percaya akan Yesus Kristus, Anak Allah yang diutus ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus datang kepada umatnya, tapi ia ditolak dan menyalibkan dia. Itulah dosa yang harus disadari. Roh Kudus menginsyafkan akan kebenaran bahwa Yesus yang berasal dari Bapa harus kembali kepada Bapa dan menyediakan tempat untuk mereka yang percaya kepadanya. Roh Kudus menginsyafkan mereka akan penghakiman. Penghakiman itu bukan karena Allah yang kejam, tetapi karena mereka menolak Dia, Sang Hakim sejati. Dialah Yesus yang datang untuk memisahkan orang benar dari orang tidak benar. Dia ingin semua orang diselamatkannya. Penghakiman itu terjadi karena mereka sendiri tidak mau Yesus menjadi raja atas hidup mereka. Saudara-saudari terkasih, penginjil Yohanes mencoba memerinci peran Roh Kudus yang datang ke dalam dunia. Roh Kudus itu adalah Allah yang menghendaki setiap orang menjadi pribadi yang kudus, tidak bercelah. Untuk mencapai situasi kekudusan tersebut, mereka harus percaya akan Yesus sebagai Anak Allah dan Juru Selamatnya. Sebab Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman-Nya, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui Anak. Penolakan untuk percaya pada Yesus adalah dosa, menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Yesus itu adalah kebenaran sejati yang datang dari Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya harus juga bisa menerima bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Penghakiman kepada dunia karena mereka telah menyalibkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, sangatlah jelas bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus dan akan diutusnya setelah Dia kembali kepada Bapa, Dialah yang akan membuka pikiran dan hati para murid
untuk semakin mendalam dan mengerti semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Namun, Tuhan Yesus juga melihat ada duka cita di hati para murid-Nya, sebab Yesus tidak akan selalu bersama dengan mereka. Yesus tidak ingin para murid-Nya tidak memiliki pegangan dan kekuatan jika ia kembali kepada Bapa-Nya. Roh Kudus yang diutusnya akan menyertai mereka selalu, sehingga mereka sanggup menjadi saksi kebangkitannya. Yesus mau mereka memiliki keyakinan yang pasti bahwa mereka tidak akan sendirian sepeninggalan dirinya ke rumah Bapa. Siapakah Roh Kudus itu? Para murid belum mengenalnya, sebab Tuhan Yesus baru memperkenalkan kepada mereka setelah ia bangkit dari antara orang mati. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ia adalah berasal dari Bapa dan Putra. Ia tidak akan bicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dinyatakan oleh Bapa melalui Sang Putra. Misteri kesatuan pribadi-pribadi ilahi ini merupakan bahan pergumulan manusia sepanjang sejarah. Namun, Allah tetaplah sebuah misteri yang hanya dapat dimengerti secara sempurna pada waktunya kelak, yaitu kita berhadapan dari muka ke muka seperti yang ditulis oleh Santo Paulus. Saudara-saudari terkasih, janji kedatangan Roh Kudus yang memiliki peran untuk menginsyafkan dunia itu harus dinantikan dengan kerinduan, doa, dan cinta yang besar. Tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus kembali ke rumah Bapa. Kisah terangkatnya Yesus ke surga ditulis dengan singkat oleh Lukas Penginjil seperti ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas bab 24 ayat 50 dan 53. Jelaslah sekarang bahwa para murid akhirnya dapat menerima keputusan Tuhan Yesus yang harus kembali kepada Bapaknya. Mereka ini menunggu dalam sukacita kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan itu dalam sukacita, berkumpul di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Mereka siap menerima keputusan Yesus dan percaya kepada Dia yang telah wafat dan bangkit dari mati. Mereka mulai mengalami kuasa roh kebenaran yang menguduskan mereka, membenarkan mereka, dan membebaskan mereka. Tuhan mau kita tetap percaya dan setia kepada Dia yang kembali kepada Bapa di surga. Apakah aku percaya kepada Roh Kudus yang diutus Yesus untuk menguduskan aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang baik
untuk menantikan janji Tuhan Yesus yang akan memberi kami roh kebenaran. Bantulah kami untuk mengandalkan Yesus dalam Roh Kudus yang dianugerahkan untuk kami kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.